Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibunda sekalian dan saudariku sekalian, para jamaah Majelis Ta'lim Aisyah Masjid Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya ibunda sekalian berkumpul setiap bulan di pengajian bulanan ini di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ibunda sekalian ini lakukan sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita termasuk orang-orang yang bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibunda? Masih semangat ngajinya? Alhamdulillah. Iya. Pertama, nasihat bagi diri saya dan ibunda sekalian, wabil khusus tentang menuntut ilmu, kita harus selalu meluruskan niat. Setiap kita beribadah, kita mulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam beragama itu agar ikhlas. Lillah wa fillah. Karena Allah dan untuk Allah. Karena ini adalah syarat diterimanya ibadah. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Makanya ibunda sekalian, dalam melakukan amal harus bertanya, saya melakukan ini karena siapa? Karena siapa ibunda? Karena Allah. Itu yang pertama itu. Termasuk juga menuntut ilmu ini. Jadi kalau ibunda menuntut ilmu, ini tujuan saya apa? Tujuan kita menuntut ilmu itu yakni karena untuk mengharap ridha Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Alangkah nikmatnya ibu-ibu di tengah kesibukan mengurus rumah tangga, yakni menyediakan waktu sebulan sekali, bahkan mungkin lebih. Ada yang mungkin seminggu sekali hadir di kajian, pengajian Aisyah ini, Al-Manar ini sebulan sekali saya dengar ya. Nah, ini adalah hal yang bagus sekali. yakni apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Oleh karenanya harus selalu luruskan niat ibunda. Apa ibunda tujuan datang ngaji?
Apa hanya sekedar pamer bros baru yang dibeli di pasar minggu? Bukan. Hanya pamer gelang baru, gelang eme yang kredit. Ya kan? Itu harus selalu diluruskan. Saya niat ngaji ini apa? Kenapa? Ini hal bukan main-main loh. Ibunda ini ngaji duduk seperti ini. Ini untuk masuk surga. Kan Nabi tadi mengatakan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Ibunda mau masuk surga gak? Gak ada kita yang gak mau masuk semua. Sudah dikasih kita kemudahan, kita sudah jadi orang Islam. Syarat masuk surga itu orang Islam. Orang tidak Islam mati dalam keadaan di luar Islam, tidak masuk surga. Nah ibunda ini sudah syarat dapat masuk Islam. Tinggal kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Kenapa syarat masuk? Lalu dijalani lagi nuntut ilmu, jalan supaya mudah masuk surga itu. Terus kadangkala ada orang tuh di awalnya ikhlas, di pertengahannya tidak ikhlas. Ada yang di awalnya ikhlas, di tengahnya ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas. Ada yang di awalnya tidak ikhlas, terpaksa, tidak enak, di tengahnya bisa ikhlas. Makanya terus berusaha. Ustadz saya tidak enak ngaji karena diajak terus. Tidak apa-apa, datang aja. Bukankah kita dulu sholat, sebelum kita terbiasa sholat kan dipaksa dulu kayak gitu. Ibunda aku pernah anak-anak kan? Apa lahir langsung kayak Jaiko? Tidak kan? Pernah anak-anak, pasti dididik orang tua dulu kan? Yang namanya Maimunah, ada nama si Maimunah. Maimunah sholatlah kau dulu waktu kayak gitu. Maryam, sholat kau. Badria, sholat kau. Siti, dulu waktu gitu. Saya sebutlah segala nama. Pasti kita dulu itu mungkin tidak ikhlas gitu, terpaksa, takut ke orang tua. Tapi karena dipaksa itulah akhirnya kita. Memang segala sesuatu harus dipaksa. Ngaji kok, saya lihat ibu-ibu di Sikoko kayaknya terbiasa ngaji. Tak ada yang tidur saya tengok ibu-ibu. Kayaknya semangat ngaji, ini sudah terbiasa. Walau ada yang saya tengok sudah tua, kakinya tidak ada selonjor. Biasalah tua tuh selonjor, nyesilo aja. Berarti lah biasa kan? Oh belum. Wah bahaya itu. Berarti ada yang baring kalau bentar lagi. Ya. Nah, harus ada, ya ini selalu meluruskan niat tadi untuk menuntut ilmu tadi, bertanya. Karena itu syarat diterimanya amal. Syarat diterima amal tuh ibunda ada berapa? Ada 2. Yang keduanya harus ada mutabaah, ngikut Nabi. Bagaimana Nabi ibadah? Begitu. Kalau tidak ngikut Nabi maka tidak. Yang pertama ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berapapun banyaknya ibadah itu tidak diterima. Dapat lita aja kalau kata udah pipe kamu. Lita aja. Kenapa udah ikhlas? Dia ibadah karena supaya riya dilihat oleh orang. Ibadah orang riya itu dia sudah menghancurkan ibadahnya itu seperti api memakan kayu yang kering, habis tidak tersisa. Bahayanya riya itu. Ada yang namanya riya Angelina sih kok. Saya tidak dong ngecek ibu ya. Saya ngomong riya, sifat yang buruk.
Riya. Apa itu riya? Minta dilihat oleh orang, minta dipuji oleh orang. Iya, semua ibu-ibu juga bisa kena. Supaya dibilang rajin ke masjid, supaya rajin taklim, atau sum'ah supaya didengar oleh orang. Maka riya itu menghancurkan ikhlas. Tadi seperti yakni api memakan kayu yang kering, habis tidak bersisa. Maka jauhi yang namanya riya itu. Oleh karenanya kata Nabi, riya itu syirik kecil. Syirik itu terbagi dua, ayat ibunda. Masya Allah mencatat ini ya. Catat itu, bagus. Syirik itu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Salah satu syirik kecil, riya. Kenapa? Ibadah itu kan harusnya untuk Allah, dia jadikan untuk orang, supaya dilihat oleh orang. Kalau bahasa baratnya tuh dicaliak oleh orang. Orang mencaliaknya. Pas tak pasir tak saya? Pasir tak? Lepas tak makhrajnya? Karena lidah saya lah sudah jadi lidah Minang. Karena suka makan lontong tunjang ke randang. Darah saya sudah mengalir darah Minang. Makan di lapau, lalu di sulam. Sampai mana gitu tadi? Sampai surau, sampai lalu. Apa sampai lalu? Oh iya, syirik kecil. Itu riya, syirik kecil. Kata Nabi, riya itu syirik kecil, yakni dia menjadikan ibadahnya itu yakni pujian orang, penglihatan orang. Yang harusnya dia hanya pujian, penglihatan Allah, jadikannya ke orang. Jadi dia menjadikan orang tadi yakni sebagai tandingan Allah secara tidak langsung. Supaya dilihat tetangganya rajin ke masjid. Maka orang yang ikhlas itu dia nggak butuh. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Buka Qur'annya, surah Al-Insan ayat 9. Mohon tolong buka. Yang enggak ada terjemahan enggak? Atau lihat AP-nya, ada AP enggak? Tolong baca. Surah Al-Insan ayat 9 ya. Ayat Insan itu 76. Surah ke-76, tolong baca. Siapa yang ketemu? Terjemahannya nggak apa-apa. 79, benar? 76 ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Betul? Coba baca artinya kalau yang udah ketemu. Nah, catat itu ibunda. Surah Al-Insan ayat berapa? 9. Surah 76 ayat 9. Ini ciri orang yang ikhlas. Surah ke-76 ibunda. Catat. Surah ke-76 ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beramal ini, kece orang yang beramal tadi, yakni memberi makan orang miskin, menuntut ilmu, apalagi. Pokoknya semua ibadah. Liwajhillah, kami hanya mengharap wajah Allah, yakni mengharap perhatian Allah, mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a, kami gak butuh balasan. Coba bayangkan.
Kami tidak butuh bala. Baca lagi, lihat ayat itu. Kami tidak butuh. Jadi kalau ibunda ngecek, dulu ibunda pernah nolong seseorang, tolonglah orang itu. Lalu suatu ketika ibunda mendapati sesuatu dengan orang itu, apalah. Lalu ibunda berkata, tidak do, ikuninya, tidak do yang balik. Dan hilang. Wala syukuro, lihat ayat ini. Bahkan tidak butuh terima kasih orang ikhlas itu. Bacakan ayat tadi. Lihat 76 ayat 9 Al-Insan ayat 6 tadi. Kami berbuat ini, beramal ini hanya mengharap ridha Allah. Kami nggak butuh balasan dari kau, bahkan kami nggak butuh ucapan terima kasih kan. Kita kadang marah ya kan. Marah gitu kalau tidak disebut. Marah gitu kalau orang tidak terima kasih. Tidak terima kasihnya engkau sering gitu kan. Kalau lihat ayat itu, orang yang ikhlas itu dia tidak butuh. Bahkan dia ngecek, aku tidak butuh. Itu bukan berarti kita marah pula orang terima kasih, bukan. Tapi dari kitanya, paham kan ibunda? Oh ini memang berat, karena jadi orang mukhlis itu, ikhlas itu berat. Dia butuh kesucian jiwa. Orang yang paling bening hatinya, bersih jiwanya itu orang yang mukhlis, mukhlisin, ikhlas. Dia beramal tuh bukan karena siapa-siapa, bukan karena anaknya, bukan karena suaminya. Jadi kalau ibunda kecewa dengan suami, dengan apa? Berarti kita kaji ini, saya berbuat karena suami atau karena anak? Orang kalau berbuat karena Allah, apapun yang dia dapati dari suami atau anaknya, dia tidak peduli. Yang dia lihat ridho Allah. Paham sampai sini? Baik, berat Ustaz. Ya emang berat, ikhlas. Emangnya surga murah? Kalau kita kan nggak bisa itu. Marah kita kalau nama kita tidak sebut kalau nyumbang di masjid, ya kan? Ibu, berapa bu? 1 juta. Tulis nama, udah usah lah, hamba Allah aja. Dibaca oleh protokol. Dari ibu hamba Allah 1 juta. Ngecek dengan kawannya sebelah. Kau tahu dah, yang 1 juta terus hamba Allah siapa? Ngecek kawannya, tidak tahu. Ayo jangan bodoh. Hilang tadi. Seperti kita nyumbang katanya, itu kan untuk memancing yang lain. Niat gitu. Niat gitu kan. Ya. Nyumbang sekian supaya kita memancing yang lain. Itu pertanyaan. Tidak apa-apa. Kalau niatnya dia untuk supaya orang lain mau menyumbang, nggak apa-apa. Karena yang tahu hati kita. Kalau memang kita lemah dari pujian orang, disanjung orang, sudah kita nggak usah. Tapi kalau kita sanggup, yakni kita hanya sekedar untuk mengajak orang, nggak ada ini kita, nggak apa-apa ibunda. Karena di zaman Nabi juga pernah, yakni seseorang dia mengajak orang lain, ayo kita nyumbang, dia saya sekian, ini nggak apa-apa juga. Tapi kita berbicara tadi ini dalam rangka untuk ikhlas. Adapun dalam hal-hal tertentu, yakni apabila dia supaya orang lain giat, maka dia juga nggak apa-apa. Yang tahu kondisi kita, hati kita sendiri. Kalau kita memang berat dari pujian orang, cintonian dengan sanjungan orang, ya jangan, hati-hati. Tapi kalau kita bisa memanage itu, ini sanjungan dado. Sama kalau para ulama dulu ibunda, kalau dipuji orang tidak mekar hidungnya. Beda kayak gitu dah ibunda. Kalau kita kan dipuji kan hidung kita mekar. Orang dulu tidak dilemparnya, disiramnya pasir ke muka orang yang muji itu. Kau sudah melemparkan bara, yakni hati aku ini lemah, yakni lemah dengan sanjungan. Makanya para wanita kalah dengan pujian dari lelaki buah. Memang
hati itu lemah. Siapa yang tertawa tadi? Kayaknya sering dirayu oleh buaya. Canda ya bunda ya, canda ya. Itu. Memang berat ini bunda. Ikhlas itu dan tidak ada yang tahu hati itu, detak hati itu. Wis hati itu, jiwa itu yang tahu kita, Allah. Orang lain nggak tahu. Makanya ada yang namanya ujub. Tadi riya, ingin dilihat orang. Ada sum'ah, ingin didengar oleh orang. Sum'ah bisa kena qori, bisa imam. Karena calon mertuanya dielokkannya baca alhamdulillah. Sampai tidak tertarik lagi napasnya. Karena ada sum'ah pengen didengar oleh orang. Ada lagi yang namanya ujub. Wah, ujub ini lebih ngeri lagi. Yakni bangga kepada diri sendiri. Orang lain tidak ada tahu. Aku dong, aku ngaji no, rajin. Apa itu ibu itu? Main aja tiap hari. Ngapain? Itu menghilang, ujub itu menghapus pahala. Urusan orang gak usah ngurusin orang. Nanti kita di akhirat nafsi. Ngapain ini bunda ngurusin orang di dunia ini? Karena di akhirat kita nafsi. Ibu gak bisa nolong anaknya, anak gak bisa nolong orang tuanya. Nanti ada episode, ibunda pernah belajar gak dalam bab rukun iman yang ke-5, beriman kepada hari akhir. Salah satu episode hari akhir, yakni kita semua manusia ini, dari Adam manusia pertama sampai manusia terakhir, Allah akan kumpulkan di satu padang yang namanya padang mahsyar. Apa di dalam hadis itu disebutkan, kata Nabi, orang yang dikumpulkan pada saat itu yakni dalam keadaan telanjang dan belum disunat. Pernah baca hadis itu? Pernah dengar? Iya, itu di bab itu. Yakni keringatnya ada yang mata kaki, ada yang sedengkulnya, ada yang sepahanya, ada yang sepinggangnya, ada yang sedadanya, ada yang tenggelam, bergantung dari amalnya itu, amal soleh. Lalu berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa tidak malu gitu? Karena kata Nabi tadi, kita dari orang Adam sampai Nabi manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar tadi dengan matahari cuma jarak 1 mil, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, selai benang pun belum dihitam. Tidak malu begitu Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, karena nanti kita sibuk dengan urusan masing-masing. Kita yang kini sibuk ngurusin tuh tadi tuh yang ibu itu udah ngaji, tengok nak saya nak ngaji nak tiap. Padahal itu merontokkan ini, biarlah dia, doakan saja dia. Kita nih orang wanita yang muslimah itu, yang beriman itu, dia asik dengan diri dia nggak asik dengan orang. Nggak peduli dia orang. Tetangganya beli mobil baru, dia udah ngecek pasti kredit itu. Kredit 4 tahun itu. Apa urusannya? Nyonya kredit 4 tahun, 40 tahun itu duitnya. Kenapa kita nggak berkata alhamdulillah hanya beli, tetangga saya beli mobil baru, siapa nanti kalau pengajian jauh ke Pagar Dewa saya bisa numpang. Akhirnya orang yang iri itu dia dihancurkan oleh irinya itu sendiri. Orang yang iri itu dia gak suka ngelihat orang. Iya, senang melihat orang susah melihat orang senang. Iya, pandai udah belajar. Kayaknya saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah tidak do iri. Ibu-ibu kok tidak do iri tapi anan. Iri anan. Ada yang iri. Karena wajah orang iri itu, wajahnya tuh seperti dompet tanggung bulan. Kayak Ibu Hebring ya, zaman saya kecil dulu ada ibu.
antagonis. Kena galo oleh dia. Itu tadi tetangganya kena tadi itu. Kita nanti itu di akhirat nanti satu-satu kita berhadapan dengan Allah. Amri, aku sudah berikan kau hidayah, ini ditanya sama Allah. Tidak ada tabir, langsung kita dengan Allah. Satu-satu lama akhirat itu ibunda. Di dalam perut itu 9, rata-rata kurang lebih 9 bulan, 10 hari lah kurang lebih. Di dunia ada yang 1 tahun umurnya, ada yang 63 tahun, ada yang 70, ada yang 80, macam-macam lah. Nabi Adam 1000, Nabi Musa Nabi Nuh 950 tahun dan seterusnya. Tapi ada yang berkubur itulah beribu tahun. Nabi Muhammad saja umurnya 63 tahun. Di dalam kuburnya beliau sudah 1400 tahun. Lamonian di dalam alam barzah itu kubur. Apalagi nanti di hari kiamat, lama lagi itu. Ada yaumil mizan. Apa itu timbangan, ditimbang mana ini amal kita, amal baik itu, amal buruk itu. Ada yang namanya hisab, perhitungan. Nanti kita dikasih apa namanya, buku catatan kita. Kau bacalah, rakit atid dah ini nah. Siapa yang dikasih buku catatan dari kanan, dia gembira. Woi, catatan aku pergi ngaji, aku mendidik anakku dengan baik, aku taat sama suami aku tidak maksiat terus. Tapi kayak yang nerimo dari sebelah kiri, dilempar dari belakang. Apa ini isinya nih? Gibahin orang, ya Allah. Melawan ke laki, jahat ke anak, ya Allah. Tidak pernah puasa, tidak sholat. Isinya cak kita nerimo rapot. Merah galuh. Pasti itu ibunda beriman kan? Ya namanya yaumil hisab, yaumil mizan. Lama itu. Kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang manusia itu di padang mahsyar itu sebelum dia ditanya beberapa hal. Ya ini umurmu kau habiskan untuk apa? Ya kan? Ilmumu kau amalkan atau tidak? Kemudian hartamu, harta ada dua. Dari mana, untuk apa? Lama itu, apalagi bunda yang kaya ini. Lama di dunia aja lama. Mana bayar pajak? Kan saya orang banyak harta di dunia kan. Bayar pajak, beli gembok, ya kan? Beli kalkulator, sibuk. Ini yang banyak harta gaji tidak ada Riko kok. Takut emas jo yang di rumah, takut diambil orang, udah usuk kan, bener kan? Saya aja kalau sendal baru aja tidak usuk aja takut hilang. Sendal baru itu. Jadi gitu disiksa oleh harta, apalagi emas. Bundaku kayaknya banyak emas loh. Mas Ngadino, suaminya namanya Ngadino. Saya punya emas Ustaz, Mas Ngadino, Mas Ngadimin. Itu. Jadi malah menjadi apa? Tidak akan beranjak kaki kita itu di padang apa? Mahsyar sebelum ditanya. Lama. Kita ngitung dunia belamu, apalagi di akhirat satu persatu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin, sebesar biji sawi buruk dan baik kau akan dapat balasan. Bayangkan biji sawi kecil, atom lah kalau gitu. Biji pasir lah itu. Akan diminta terjawab. Makanya orang dulu tuh takut dia. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi kalau kita ini beramal masuk surga atau beramal gitu, tidak nyoy bunda.
Kata Nabi, kita ini masuk surga itu bukan karena amal kita. Bukan. Karena kalau amal kita membuat kita masuk surga, berapa amal kita dibanding nikmat Allah? Berapa ibunda? Ibunda sholat 5 waktu, berapa menit? 5 kali 5, baru 25 menit. Sholat malam lah setengah jam, baru belum sampai 1 jam. Kita kasih 24 jam, masih sisa 23 jam. Banyaklah ibunda main HP, nengok Sope. Sope apa Sope? Oh Sopi. Sope kan Sope. Buka Shopee. Sibuk menggale, ya kan? Kerjanya menggale aja. Bukan berarti tidak boleh berjualan atau enggak. Maksud saya tadi itu tadi kita harus selalu meluruskan niat kita. Makanya perlunya niat dalam beramal itu. Karena dia bisa jadi penentu. Karena amal apa saja yang baik, kalau kita niatkan untuk beribadah pada Allah, dia dapat pahala. Walaupun ada secara khusus makan minum itu, kalau kita mau mengkhususkan sebagai ibadah, itu perlu dalil. Misalnya sahur dan berbuka, itu kan ada dalilnya. Sahur dan berbuka itu ibadah khusus, yakni makan dan minum ketika kita mau atau sesudah puasa. Tapi kalau kita kan makan minum tiap hari. Nah itu kalau kita niat untuk Allah, karena Allah, yakni supaya sehat badan kita bisa beribadah dengan Allah, maka itu jadi ibadah. Buang air juga. Makanya perlunya yang namanya niat itu. Perlu pembeda niat itu. Paham gak ibunda sampai sekarang? Makanya ibunda selalu meluruskan niat tadi itu. Kita kembali ini. Iko baru kodima loh, belum masuk pelajaran inti kok. Hah? Kenalan? Oh, ada yang pengen kenal saya. Saya sudah dulu pernah ngisi di Siko, tapi lah berapa abad yang lalu. Nama saya Amri. Saya anggota IKMI, Dewan Dakwah, MUI Kota, MUI Provinsi, FKUB, sinilah pokoknya banyaklah kenal kawan-kawan. Anak saya, istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 2, rumah saya Simpang 4 Pantai. Kalau ibunda mau ngirim paket tidak apa-apa, kirim aja. Hah? Nama saya Amri Al-Jambi. Sudah itu, cukup. Sampai mana gitu tadi tuh? Orang mana Pak katanya? Hah? Orang mana aslinya orang? Asli orang Jambi. Makanya kalau nama mimbar saya itu Amri Al-Jambi. Amri dari Jambi. Orang rumah dari Sukabumi. Liska Al Sukabumi. Tadi dia yang antar saya. Sampai mana gitu tadi tuh? Hah? Yang nyatat tadi? Sampai mana catatan tadi? Ikhlas. Jadi kan kita harus ibadah ibunda. Jangan ujub, jangan riya. Karena ini ibunda menuntut ilmu. Orang yang berilmu itu dia mudah dalam berkehidupan. Betul? Iya. Makin banyak ilmu kita, makin mudah kita. Coba ibunda yang menggale, yang berdagang. Kalau ibunda banyak bisa bahasa, ya kan? Lemaklah penjualannya. Bisa bahasa Minang, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Enak kan? Tidak akan ditipu oleh orang. Karena apa Pak? Berilmu. Tapi kalau kita cuma bisa bahasa ikola, kadang ngecek berdua gitu tak paham. Itu ilmu itu. Maka ilmu itu mengangkat derajat kita, pentingnya ilmu itu.
membuat orang jadi mudah hidupnya. Mau makan aja ibunda itu harus ada ilmu. Kadang-kala ya. Ya makan tuh memang kebiasaan, dia sudah naluriah. Tapi kadang-kala dia butuh ilmu. Saya pernah dulu pergi diajak makan di hotel berbintang. Datanglah makanan pertama. Saya makan lagi. Banyak. Yang punya kawan saya makan dulu. Kenyang rupanya. Rupanya itu makanan pembuka. Rupanya datang makanan utamanya. Apa nama itu? Udah tahu saya. Appetizer. Pokoknya itulah. Ada main course, ada appetizer. Rupanya tuh kalau kita makan di hotel mewah itu rupanya ada makanan pembuka supaya kita selero makan. Kelak datang lagi makanan utama, kelak ada lagi makanan penutup. Makanan penutup dia biasanya puding, buah. Awak aku tadi makan gak lu? Ya, rupanya datang ya. Kau ada awal lah nak kenyang. Coba tuh makan. Betul? Wah itu dia. Memang ibu-ibu almanar memang top. Dia ingat sama suami dan hati-hati tadi nasi tadi ada yang bungkus. Iya, masya Allah. Nah itu kayaknya dapet saya itu. Kalau oleh-oleh mudah itu pintu rumah dibuka ke istri saya. Ada passwordnya. Sampai mana tadi itu? Sampai bungkus. Nah, itu benar. Berarti ibunda nyimak itu maksud saya. Yakni ilmu itu memudahkan kita dalam apa? Dalam hidup. Apalagi dalam beragama, dalam hidup aja dengan ilmu itu mudah. Tuh contoh saya tadi itu. Makan aja karena tidak berilmu tadi itu kadang-kala jadi susah. Apalagi kalau makan orang modern itu kan ada sendoknya, ada apa namanya? Pisaunya, ada serbetnya ya kan? Kita pikir dimakan juga itu apa? Saking dulu nenek saya dulu saking orang dari pelosok, kan dia tidak tahu kan? Belilah es krim itu kan ada wadah itu kan? Nah sampai nenek saya ngecek, Mang, iku genanya kok tempatnya kok dimakan juga? Ya iyo nek gitu, karena nenek saya kok itu tempatnya, rupanya itu tempat langsung bisa dimakan karena tempat es krim tuh ya rotinya gitu, dibuat seperti mirip seperti makan. Buang air juga perlu ilmu kadang-kala. Saya pernah waktu nyantri dulu. Ini kisah nyata ini, Amri yang alaminya ibunda. Suatu ketika saya diajak main ke rumah kawan saya yang apa namanya, kayo lah, berduit. Bertiga itu saya. Sama saya dari Jambi, ada teman saya dari Lintang, Pak Awang dari pelosok Sumatera Selatan, orang dusun. Biasa mandi di sungai, ciri di sungai, maaf. Sungai kan. Ini diajak, pas kami lagi asik ngobrol, kawan saya yang dari pelosok tuh, ampun nak buang air gitu. Oh iyalah kata kawan. Situ nah, isi itu masuk dia. Lama dia di dalam itu kan. Lama, tak lama dia balik lagi. Ngapo? Tidaknya airnya. Tidaknya airnya. Kecek kawan saya yang punya rumah, masuk. Nah dikasih tahu, iko tombol biru air dingin, iko air tombol merah air panas. Kau putar aja supaya sesuai. Apa kecek kawan saya tadi itu? Iko lah pentingnya ilmu dak meri. Kalau saya dak bertanya tadi, saya putar warna merah. Habis perabotan lenong sayur disiram ke air. Itu makan ke buang air, maaf, itu harus ada ilmunya. Ibunda aja dulu pertama kali ke ATM ya kan nanya-nanya dulu, berilmu dulu,
Babo habis terkirim duit ke orang lain kalau punah. Pencet habis duit. Terkirim kalau. Kamu perlu bener kan? Oh sekarang lah kode. Ibunda saya juga dulu waktu baru punya HP kan, apalagi HP kok dulu kan BlackBerry masih kok yang sentuh-sentuh kan. Dulu baru-baru kita punya HP. Oh sekarang alih hanya video call, pakai stiker-stiker pula. Ambo lagi ngaji nih, ya, sama Ustadz Amri nih. Itu dulu kan belajar. Nah, itulah ilmu itu membuat orang mudah dalam itu. Makanya benar kata Rasulullah. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang berilmu itu mudah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu berapa derajat. Ibunda tadi karena ilmunya bisa baca Quran, majunya sih kok. Coba kalau belum bisa berilmu baca Quran ya kan? Betul gak? Baru ilmu Iqra 1 ya kan? Alif batas an, alif bawahi, alif ban u, a i u, barban bin bun, ban bin bun. Baru Iqra 1 ilmunya. Jadi orang yang berilmu dia maju, dia tahu. Makanya dalam Islam salah satu syarat jadi imam dia harus berilmu. Dia paham apa fungsi imam. Sama seperti sopir, dia harus tahu sopir mano rem, mano gas. Masuk jadi sopir tidak tahu rem mano gas? Gas dikeceknya rem, rem dikeceknya gas. Nombor ya. Betul ibunda? Ibunda yang jualan apa namanya kue kan harus berilmu dulu. Berapa takaran gula, takaran sagu, ya kan? Kalau tidak jadi itu meledak itu, kuenya meledak, kompornya meledak. Iya kan? Makanya ilmu itu mempermudah itu. Nah itu makanya kita sangat digiatkan untuk menuntut ilmu itu. Para ulama itu belajar kemana-mana dia. Dan sekarang kita mudah menuntut ilmu. Hah? Kalau dilihat dari cara mendapatkan ilmu, banyak zaman sekarang ini sudah. Dulu barangkali cuman dengar ceramah orang di mimbar. Kini orang bisa buka YouTube, bisa buka Facebook, bisa buka Instagram dan lain sebagainya untuk mendengar ceramah. Cara atau sarana untuk dapat ilmu itu sudah banyak dan mudah. Tapi beda kayak dengan hadir di majelis ilmu, beda. Kenapa? Hadir di majelis ilmu itu ada pahala khusus. Yang kata Nabi, siapa yang hadir di yakni majelis ilmu, maka yakni dinaungi oleh kepakan malaikat dan dia didoakan oleh ikan di lautan. Para penuntut ilmu yakni yang duduk di majelis ilmu. Kalau penuntut ilmu sekarang mudah. Ibunda sambil masak, sambil nyuci, dan sebagainya bisa tinggal putar ya kan. Nah, Ustadz siapa tulis aja situ. Saya juga punya YouTube. Semua Ustadz. Mudah sekarang, tapi ibunda hadir ke sini, ini sendiri ada nilai pahala di sisi Allah. Beda dengan kita hanya menuntut ilmu, hanya nonton di TV atau dengar di HP. Beda kayak hadir di sini ini punya kekhususan. Di samping ada hikmah yang lain, misalnya apa? Silaturahim.
dan sebagainya itu. Makanya Ibunda bergiatlah yakni dalam menuntut ilmu itu. Panjang itu, lama, perlu waktu, capek. Ada 8 syarat kata Imam Syafi'i itu dapat ilmu. Waktu yang panjang, bahkan biaya, keikhlasan, ketekunan, istiqomah, lama. Dan seseorang yang berleha-leha nggak dapat. Makanya saya sering kalau ibu-ibu yang di saya ngaji dengan saya wajibkan harus bawa buku dan pena. Kata para ulama, qayyida ilma bil kitab, catat, ikat seperti kita ngikat onta atau sapi atau kambing. Kata ulama, qayyida ilma bil kitab, catat ilmu itu dengan tulisan, dengan kitab. 2 jam Amri ceramah di sini, kalau ibu tidak mencatat, berapa yang banyak ibunda dapat? Masuk kanan, keluar itu kalau masuk. Ada yang masuk kanan, keluar kanan. Kanu tidak pernah dikorek. Makanya dicatat. Saya ini wallahi nasihat saya untuk ibunda sekalian. Kan ibunda ngaji rajin. Belilah buku. Beli buku. Khusus untuk mencatat nih. Bulan November ini Ustadz Amri Al-Jambi. Temanya ini. Selain dapat pahala mendengar, dapat pahala mencatat dan melihat. Kan tadi tuh. Fa ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin. Dan ilmu itu jadi abadi, jadi lama. Nanti di rumah ibu murojaah lagi. Murojaah tuh ngulang. Oh kata Ustaz Amri tadi syarat ikhlasku ini. Oh ada di surat Al-Insan. Oh mana di surat buka Quran. Wih Quran. Lu sampaikan. Itu kalau dicatat. Tapi kalau didengar aja. Saya tidak marah ibu-ibu. Jangan pula kecek saya yang tidak nyatat ke berang pula. Tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau dicatat. Itu ilmu tuh. Benar. Ngaji di mana? Bukan ngaji dengan saya, ngaji dengan Ustaz. Ustaz catat. Tidak dapat ini, tidak rugi dah. Pena berapa lah harganya kan? Apa buku berapa lah? Sama seperti ibu sekolah dulu. Apalagi ibu lebih suka nyatat tuh kan? Bawang sekian, habis. Ya hobinya ibu-ibu tuh paling hobi nyatat. Bahkan lebih kritis. Ustaz kayak Ustaz tadi. Iku belum langsung loncat nomor P kok, nomor 3 belum kok. Itu catat itu ibunda. Beli nian tuh, beli Quran terjemah yang khusus nian bawa. Masuk kalah sama yang orang sana. Mereka kalau pengajian mereka bawa terus kitab mereka. Itu man. Kecuali kalau ibunda sekelas Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu sekali gurunya ngeceknya hafal. Tidak perlu dicatat. Karena ingatannya apa? Ibunda kok lupa. Suami aja kadang lupa ibunda. Cuma satu ibunda yang tidak lupa tuh Piti. Sama istri saya juga gitu. Makanya perlu dicatat. Ini ikhlas nih saya. Karena kalau ibunda mengamalkan yang Amri nasihati, saya dapat pahala. Wih kata Ustaz Amri tadi setiap ngaji bawa buku, saya dapat pahala tuh bunda besok. Wow, catat. Bukan saya aja pas pengajian Ustaz aku catat tema. Dapat ilmu tuh. Nah ini namanya teknik kita dalam menuntut ilmu. Kepada Allah tadi ikhlas, jangan riya, jangan sum'ah, itu kepada Allah. Dan ini tadi nih kesungguhan menuntut ilmu itu. Saya yakin ibunda ini kalau saya aja 2008, 2009, 10 siko, bayangkanlah itu. Udah ada pengajian ini. Apalagi bunda yang jilbab merah, kok saya ini sekali, familiar sekali. Jadi udah bertahun-tahun bang, kalau sudah ditulis buku lah berapa bab itu bisa dibawa ke penerbit lah jadi buku. Kalau gelar apa itu Ustaz? Hah? Kalau gelarnya apa itu? S1.
Iya, mungkin dok S3 mungkin. Karena ibunda sudah ngaji misalnya dari tahun 2000. Taruhlah 2000 berapa lah? 2010 aja. Berarti lah 15 tahun. Kalau setiap bulan aja, udah usah kan yang kan pasti bukan ngaji siko aja. Kalau setiap bulan aja itu lah berapa bulan dari 2010? Lah berapa bab ilmu yang dicatat? Kalau dibawa ke tukang penerbit buku lah jadi buku itu. Benar ibunda? Ibunda, subhanallah. Seorang ibu tuh ya Allah. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu guru pertama bagi kami. Hebatnya anak itu karena ibunya. Bukhari itu karena doa ibunya. Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais pernah yang sudah pergi umroh haji tahu Imam Masjidil Haram. Itu kenapa dia seperti itu? Salah satu sebabnya doa emaknya itu. Ya kalau Imam Masjidil Haram Syekh Sudais itu berbuat salah, emaknya tidak pernah keluar kata-kata buruk. Penghuni kebun binatang tidak pernah. Paling buruknya ngecek, pergi kau dari sini kalau emaknya marah. Jadilah kau imam Masjidil Haram. Itu diceritakan sendiri oleh Syekh Sudais di bukunya. Setiap emaknya itu marah, dia selalu marahnya itu mendoakan, yakni anaknya itu. Bayangkan tuh ibunda, jangan ibunda setiap marah dengan anak, doakan yang baik. Walaupun marah ya kan, jadilah kau presiden. Biasakan itu. Jangan marah kencang. Waduh. Akhirnya anaknya beser terus. Kan emaknya itu kan menyumpah kan? Menyumpahi anaknya. Matilah astagfirullahaladzim. Syekh Sudais itu cerita dia di buku dia cerita. Salah satu sebab saya bisa jadi imam masjid karena doa ibu saya. Ibu saya itu setiap dia marah dengan saya, semarah-marahnya dia selalu mendoakan kebaikan untuk saya. Jadilah kau imam Masjidil Haram. Jadi berapa tahun sudah, yang lain sudah pensiun, saya sudah sampai sekarang masih dia. Berapa puluh tahun, 20-an. Tapi sebaliknya, saya pernah membaca kisah di satu buku itu. Akhir kehidupan orang. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Satu kisah itu yang menarik. Ada seorang ibu-ibu. Suatu ketika dia mau datang tamu. Lalu dia menyiapkan makanan. Biasa kan, menyambut tamu sunnah Islam itu makanan. Dia siapkan makanan. Bagus terhidang di meja. Datang anaknya dia. Namanya anak masih umur ya mungkin berapa tahun lah. Si anak-anak 7 tahun 5 tahun lah. Disirami pasir di makanan. Wajar gak marah? Wajar. Pantas gak marah? Pantas. Karena itu tadi bayangkan. Tapi sayangnya ibu itu marah, terlontar kata-kata yang buruk. Apa dia bilang? Semoga badan kau hancur. Itu doa ibu itu. Sumpah, bukan doa, sumpah dia karena saking marahnya itu dia gak kontrol, dikeceknya. Semoga badan kau hancur lah. Waktu berlalu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, tahun demi tahun. Kalau salah 3 atau 4 tahun di buku itu saya pernah baca itu. Anaknya itu main ke rumah tua, gedung tua lah. Gedung tua, dia berdiri di pinggir tembok itu, qadarullah, takdirullah, rubuh apa itu? Ribut orang.
lalu disampaikan kepada ibunya itu. Apa yang dilakukan ibu itu begitu kabar dia datang situ, dia langsung teringat doanya yang berapa tahun yang lalu. Ibu, hati-hati ibu. Maka jangan mudah ibu. Kadang-kala doa kita baik dan buruk itu enggak sehari dua hari Allah kabul nanti. Maka jangan pernah lemah dalam berdoa, yakni kebaikan. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim itu berdoa ingin dapat anak. Berapa puluh tahun? Lama. Lama? Lama. Diuji oleh Allah. Dia berapa puluh tahun? 80 tahun atau ya 80 tahun tuh Nabi yakni diuji dengan sakit yang apa? Siapa Nabi yang disakit dengan Ayub? Sabrun jamil. Nabi Ayub, Nabi yang sabar. 80 tahun dia menanggung sakit di badannya itu, satu persatu orang meninggalkan dia. Istrinya yang bertahan di sisinya itu, istri yang bagus sekali. Semua orang lari, habis hartanya, dia tidak pernah berdoa. Sampai akhirnya Allah sudah melihat ini benar-benar. Nabi apa? Nabi Ayub tadi. Hati nggak tidur. Doa. Kau mandilah Ayub itu, tendang kaki kau ke situ, keluar air mandi, bersih dia. Lebih ganteng lagi, sampai istrinya datang kaget dia. Mana Ayub suamiku? Hah? Ini aku. Hah? Kaget deh. Pikirnya orang lain. Akhirnya Allah ganti hartanya, dikasih lagi anaknya. Lama. Maka ibunda jangan, hati-hati dalam berdoa yang buruk. Kadang-kala mungkin doa kita berpuluh tahun yang lalu, baik sengaja atau tidak sengaja. Maka sebaliknya, dalam berdoa yang baik jangan putus asa. Jangan putus asa dalam doa yang baik. Karena memang lama Allah akan menguji kita. Dan kadangkala kesabaran itu membuahkan hal yang menyejukkan, mengenakkan itu. Perlu proses lama itu nikmatnya beda ya kan. Makanan yang lama dimasak, susah masaknya, itu lebih ini ya Pak. Kadangkala lebih nikmat ya kan, karena lama prosesnya. Beda dengan enak juga, tapi tidak seenak dengan kita proses lama itu. Ya, lama ibunda, ini ibunda. Al-ummi madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama. Baik buruknya negeri ini ibu, baik buruknya keluarga ibu. Makanya ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Ditanya, siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa lagi ibumu? Tunjukkan Anda wahai para ibu. Untuk nggak ada, ruginya itu. Apalagi yang sudah orang ya rata-rata mungkin ini orang anak-anak sudah besar ya kan. Tapi suami mengizinkan enggak nih ngaji? Halo? Saya tanya. Suami mengizinkan enggak? Kalau suami tidak mengizinkan jangan. Hah? Oh iya. Itu enggak perlu izin lagi berarti. Mantap itu. Ngasih tahu aja berarti ke anak. Namanya yang mati pajak lah Pak. Masya Allah, mati pajak. Itu. Masya Allah, ibu di tengah kesibukan, ada yang mencari nafkah barangkali, atau ya macam-macam, masih menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Besar sekali pahalanya.
saya akan selalu mengulang-ulang. Yang paling banyak pengajian itu memang pengajian ibu-ibu. Tapi ternyata ketika ditanya Nabi waktu beliau pernah jalan ke neraka, Nabi kan pernah ke neraka. Lalu Nabi berkata pada sahabatnya, aku pernah ke neraka dan aku lihat penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Kenapa? Salah satu sebabnya karena tidak bersyukur kepada suami. Ibu-ibu balik lagi ke suami. Berbahagia yang tidak punya suami, karena dia tidak ada lagi itu. Oh iya, suaminya dulu waktu masih suami itu diukur juga nanti. Maka bertobatlah, istighfarlah, mohon ampun kalau dulu belum sempurna berterima kasih kepada suami. Berat sekali itu memang. Bayangkan, andai kata Nabi ya kan, boleh suatu ketika ada sahabat kan, dia keluar negeri, lalu dia lihat di negeri itu raja itu disembah, orang sujud kepada raja itu. Kata dia, mikir dalam hati, Nabi lebih berhak lagi. Waktu sampai ke Madinah dia langsung sujud ke Nabi. Apa-apaan kalau bahasa bebas, kata Nabi, apa-apaan kau? Gak boleh kata Nabi sujud kepada manusia ini. Andai kata boleh sujud sesama manusia, kata Nabi, aku akan perintahkan wahai anda para istri sujud kepada suami. Ini maksudnya beratnya, ya ini taat kepada suami, dan kebaikan tuh banyak. Ini sebenarnya butuh pelajaran khusus ya. Ya ini bab dalam rumah tangga, bagaimana posisi seorang istri terhadap suami itu. Sampai kata Nabi SAW, apabila ada seorang wanita yang dia sholat 5 waktu, saum bulan Ramadan, menjaga farjinya, lalu dia taat kepada suaminya, silahkan dia pilih mau pintu surga yang mana dia masuk dari situ. Alangkah besarnya yakni ganjaran bagi seorang istri yang taat kepada suaminya itu. Dia tidak pernah membantah suaminya, dan itu yang jarang sekarang ini. Iya kan? Betul kan? Kita akui saja. Di zaman era sekarang sedikit sekali dari yang paling sedikit, yakni para istri yang tidak suka mau berbantah-bantah. Allah merahmati kata Nabi seorang istri yang dia yang benar, dia datang kepada suaminya, ya suamiku, aku tidak bisa ridho, tidak bisa tidur tanpa ridho darimu. Padahal dia yang benar, suaminya yang salah. Allah merahmati wanita yang seperti itu. Dan itu memang jiwanya sudah, tadi kita bilang tadi, bersih sekali. Dan ini memang berat. Dan yang paling banyak membuat wanita ini masuk ke dalam neraka, salah satunya adalah mulutnya. Makanya di dalam surah Hujurat ya, Al-Hujurat ya. Wahai para wanita, janganlah wanita yang satu menggunjing wanita yang lain, mengolok-olokkan. Satu kaum mengolok yang lain, wanita yang satu mengolok wanita yang lain. Jangan. Lebih baik. Sukakah kamu yakni memakan bangkai orang yang sudah mati? Perumpamaan. Nggak ada kita. Cuman Sumanto dulu yang pernah kan? Iya kan? Yang berani makan bangkai. Sumanto. Ibunda mau nggak makan bangkai? Nggak mau. Jangankan bangkai orang, bangkai hewan aja kita nggak mau, kecuali ya ikan, karena memang nggak sembeli kan, belalang, pokoknya hewan yang nggak disembeli. Tapi kalau hewan yang lain haram kan, jijik kita. Nah ini salah satu cara supaya ilmu itu menambah, yakni membersihkan jiwa, meluruskan niat, dan mengurangi maksiat-maksiat itu, terutama para ibu-ibu tadi. Kadang-kadang memang maksiat itu dari mulut kita itu yang tidak
yang mudah saja berucap sesuatu yang menjadi penyesalan akhirnya itu. Karena memang segala sesuatu yang dia lihat dia ucap. Yang dia dengar dia sampaikan. Ini berbahaya. Beruntung sekali bagi wanita yang dia bisa mengendalikan yakni lisannya itu. Kata orang mulutmu apa tuh? Harimau. Karena memang berbahaya mulut ini, Bunda. Bukankah yang namanya ucapan talak itu yakni jadi lisan? Bukankah sumpah itu dari mana? Dari lisan. Bukankah doa ibu tadi itu atau doa dari ibunya Sudais tadi dari lisan, atau makian atau sumpah serapah atau laknat jadi dari ibu tadi, dari lisannya itu. Oleh karenanya di dalam agama kita hal yang terbaik itu adalah lisan itu digunakan untuk zikir. Itu yang terbaik. Bahkan kita dikatakan bahwa zikir itu dia merupakan yakni ibadah yang paling mudah. Zikir itu ibadah yang paling, betul kan? Betul. Kenapa? Karena semua kita bisa. Kalau naik haji, tidak semua kita bisa. Kalau sholat, tidak semua bisa berdiri. Kadang-kala ibunda ada yang duduk nggak sholat dari duduk, nggak bisa berdiri lagi. Ada. Nah, mungkin ada yang nggak bisa lagi berdiri. Tapi kalau zikir, semua kita bisa. Orang bisu Ustaz bisa juga ya. Cara bisu dia. Ya ini maksudnya zikir itu ibadah yang paling mudah. Ya ini siapa saja. Oleh karenanya lisan ibunda itu harus banyak berzikir. Dan zikir itu amal yang utama ibunda, catat itu ya. Dia bisa jadi penutup kekurangan ibadah. Penutup. Jadi ibadah kita kan tidak sempurna. Nah dia bisa jadi penutupnya itu. Qiyamul lail kita, puasa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ibu-ibu kita semua banyak berzikir. Coba ibunda buka surah Al-Ahzab ayat 41 42. Coba tolong ada yang baca. Al-Ahzab surah 33 ayat 41 42. Kalau enggak artinya saja kalau enggak. Al-Ahzab 33 ayat 41 42. Coba tolong. Al-Ahzab itu surah 33 ayatnya 41 42. Ayat 41 42. Tolong baca ibunda. Ya. Wasabbibhu ya. Wasabbibhu bukrotau wa asila, dan bertasbihlah. Iya. Nah itu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, yakni mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian mengingat Allah itu setiap saat, setiap kondisi. Ibunda buka lagi ya, yang punya kita Quran terjemah atau di HP-nya mohon dibuka surah Ali Imran. Surah 3 ayatnya 190 191. 191. Mohon baca ibunda.
Iya, nggak apa-apa. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah sebagai orang yang berakal. Terus, yaitu orang-orang Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, terus Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Nah. serta berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtila fil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Apa terjemahan Depak itu? Orang yang berakal. Siapa mereka? Ayat 191-nya. Catat itu. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulil albab itu? Yakni orang yang berzikir. Kapan? Baik waktu berdiri, duduk, berbaring. Maksudnya itu selalu berzikir terus. Kenapa? Karena posisi kita cuma 3. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, baring. Lalu dia wayatafakkaru, dia tafakur, mikirkan penciptaan langit dan maka muncullah perkataan Rabbana ma khalaqta hadza. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Kau ciptakan kotoran itu yakni sebagai pupuk. Kau ciptakan kumbang kotoran supaya menguraikan kotor. Rabbana ma khalaqta hadza. Benar kan? Tidak sia-sia Ibunda. Zikir. Ibunda selalu basah yakni zikir Ibunda. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Nanti insyaallah kalau pertemuan ada lagi kita buka bab yakni adab-adab berzikir itu. Bagaimana adab berzikir sehingga zikir itu bisa menumbuhkan kekuatan pada jiwa itu, Ibunda. Jadi hobi gitu. Sehingga tidak lagi Ibunda ketika salah, ketika jatuh, ketika terkejut, copot. Tapi langsung Ibunda astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala. Itu muncul kalau kita rajin berzikir. Paham Ibunda? Mungkin ada di antara Ibunda temannya atau Ibunda sendiri yang kalau dia terkejut keluar kata-kata jorok, kata-kata latah, ngomong jorok, tahu ya ngomong jorok. Mungkin salah satu sebabnya itu. Coba kalau Ibunda, walaupun latah-latahnya syar'i, la ilaha illallah, dia terkejut la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk. Kalau tadi copot. Copot dia. Coba kan la ilaha illallah. Zikir. Nanti insyaallah. Berapa menit lagi asar? Masih lama? Mau ada yang tanya? 3? Masih lama? Serius? Mau ada yang bertanya atau gimana? Silakan kalau ada yang mau tanya. Tanya apa aja? Fadol, silakan. Kalau ada yang mau melanjutkan, tanya. Hal yang sudah saya sampaikan atau ada hal lain?
Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Masih terus kan? Nggak apa-apa, ambil asar. Nanti bunda ini ada mau masak apa? Enggak. Ada yang mau tanya ibunda? Ada? Tanya apa aja? Kalau masalah fikih, masalah apa? Ada? Nggak ada? Silakan. Silakan ibunda. Apa yang disebut dengan sakit ain Pak? Oh, sakit ain. Ya. Ada di dalam ajaran agama kita, kata Nabi SAW, salah satu sabda beliau, salah satu penyebab kematian di kalangan umatku yang terbanyak itu karena ain. Kata para ulama, apa makna ain? Ain itu yakni pandangan mata jahat. Jadi seseorang itu dia punya mata yang jahat, yang apabila dia melihat sesuatu akan muncul keburukan dari pandangannya itu. Paham? Contoh, ada satu kisah, ada seorang sahabat didatangi oleh sahabatnya yang lama. Lama tidak ketemu. Dia udah jadi orang kaya. Lalu dia datang ke rumahnya, dia berkunjung, lalu sahabatnya ini dia memperlihatkan hartanya, mobilnya, kulkasnya, pokoknya semua perabotan. Tahu-tahu sahabatnya tadi pulang, semua perabotan di rumah dia itu gak ada yang berfungsi, jadi semacam rusak lah. Dibawalah kepada ulama. Lalu kata ulama tadi, apa yang terjadi ya saya? Lalu dia bercerita, ada nggak kira-kira orang yang ke rumah kau? Dia ceritalah tadi, iya ada tadi kawan saya, dia memuji-muji apa. Wah ini berarti kena ain ini. Caranya gimana ya sih? Sudah kau suruh kawan kau mandi, lalu air mandian kau tuh kau percikan ke benda-benda yang ada di rumahmu yang mengalami kerusakan dalam mobilnya, kulkasnya apa tadi. Alhamdulillah qadarullah sembuh, baik lagi. Jadi ibunda, kembali pertanyaan tadi, ada memang namanya ain. Makanya di dalam agama kita sebagai orang yang memiliki sesuatu, hati-hati kita dalam memperlihatkan sesuatu. Maka hendaklah kita banyak menyebut nama Allah. Lalu kita meluruskan niat kita. Jangan sampai barang kita sendiri atau anak kita atau kita terkena ain. Dan kita harus banyak beribadah kepada Allah, wabil khusus berzikir, misalnya zikir pagi petang. Yang kedua, kita sebagai orang yang melihat, maka setiap kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, maka jangan lupa berdoa, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Itu. Jangan kita, wah mantap, apa itu? Ya ini yang tidak syar'i. Apa saja itu, bahkan dikatakan bisa terkena anak bayi. Jadi anak bayi itu karena dia dilihat oleh orang lain, lalu orang lain tuh ada pandangan mata jahat, ya nih. Bukan mata jahat tuh ini bukan hanya orang yang jahat, paham kan? Orang yang baik juga kadang-kadang ada, yakni ain namanya, pandangan mata jahat tadi itu. Maka solusinya itu tadi, setiap kita melihat itu, ya ini jangan lupa berzikir. Ya gitu ibunda. Jadi ain itu benar-benar ada kata Nabi. Dan bahkan Nabi mengatakan sebagian besar kematian umatku itu disebabkan ain. Solusinya adalah kita yang memiliki sesuatu, maka kita jangan lupa berzikir kepada Allah. Punya barang baru, mobil baru. Makanya kalau bicara zikir tuh Masya Allah, ya kan? Sekarang ditanya ibunda, apa yang gak ada zikirnya? Coba. Apa? Gak ada, semua ada zikir. Berjalan ada zikirnya, jalan daki
jalan nurun, ya kan? Terjatuh, pakai mobil, buka pintu, tutup pintu, apalagi bercermin, pakai baju, buka baju, ada semua, campur, ada suami istri, masuk WC, keluar WC, iya kan? Tidak ada sanggup gitu. Ustadz juga tidak sanggup mengamalkan seluruh zikir banyaknya. Masuk masjid aja kadang kita nggak zikir, lupa, iya kan? Keluar masjid ada nggak zikirnya? Ada. Masuk masjid kaki kanan, iya kan? Berdoa, keluar juga Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan seterusnya. Gak ada yang gak coba, gak ada gak? Gak ada kan? Zikir itu ibadah yang paling banyak ada di semua sisi. Bahkan ada yang di zikir-zikir khusus pada sholat, ya kan? Semua zikir itu ada. Zikir waktu kita kaget, waktu angin kencang, ada. Cuman kita aja nggak, waktu badai istilah kita kan, hujan turun, ya kan? Apa zikir hujan turun? Allahumma soyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Itu ada. Cuman kita kadang hukumnya sunnah, tapi kalau kita amalkan. Nah, orang-orang yang ini pertanyaan Ibunda tadi, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, zikir pagi petang, pada sholat 5 waktu dan seterusnya, maka insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya ain. Dan kita sendiri supaya orang jangan terkena ain bagi kita, maka rajinlah senantiasalah berzikir kepada Allah. Melihat cucu kita yang gemuk itu, masya Allah tabarakallah, jangan gapu jangan. Itu boleh, tapi apa? Itu kadang kala anak itu, ya, kata para ulama, saya pernah baca itu, dia kena sakit demam atau itu karena pandangan dari orang dewasa yang ada ain, ada dia. Makanya kita sebagian orang tua itu protektif, dia sangat ini dengan anaknya itu, karena dia khawatir. Dan itu ada benar-benar Ibunda, saya jawab, ada benar-benar yang namanya ain itu ada. Dan ada pandangan mata yang berbahaya bagi orang lain. Makanya kita, sebagian orang bahkan sampai di rumahnya dia tulis tuh, masya Allah tabarakallah, mobilnya masya Allah tabarakallah. Tapi kita juga jangan sampai berlebihan pula. Akhirnya kalau kenapa ibu, kan saya cantik, kalau dilihat orang tuh ada air jadi buruk terus jalan caiku lumpur. Nah, insya Allah bro, insya Allah tabarak. Ada lagi? Ya. Iman kita itu kadang naik kadang turun, Ustaz. Supaya kita tetap istiqomah dan kita selalu rajin beribadah, itu hal-hal apa saja yang dilakukan. Kita di dalam ruangan ini mungkin udah ada lansia gitu ya, sudah ada lansia kan. Jadi pertanyaan kami, seumuran kita ini semakin hari kita tuh harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ibunda, itu adalah hal yang fitrah kita. Kita bukan malaikat yang imannya stabil. Iman itu yazid wa yanqus. Itu akidah kita. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan ibadah, turun dengan maksiat. Jadi Ibunda itu normal. Tapi jangan sampai yakni bablas, jangan berbuat dosa besar dan sebagainya. Kalau imannya turun, yakni kemarin rajin sholat malam, tahu-tahu itu hal yang normal. Kadang kemarin semangatnya ngaji, tahu-tahu itu normal. Nanti semangat lagi. Makanya itu bagaimana supaya menumbuhkan semangat? Itu bagus sekali. Semangat tetap. Betul. Iya.
sederhana. Saya jawab mudah ini. Supaya kita yakni stabil, istiqomah tuh dalam segala hal tuh sederhana, jangan berlebihan. Yang kata Nabi itu ada orang yang sholat malam sampai tidak tidur-tidur, akhirnya dia tidak sholat malam lagi. Lebih baik dia cuma sholat malam 1 rakaat, tapi dia terus gitu, paham Ibunda? Jadi sederhana dalam beribadah itu. Cuman misalnya nih ya, cuman bisa saya ngaji Ustadz sebulan sekali, tidak apa-apa. Tapi istiqomah sebulan sekali, tidak apa-apa. Kalau sholat 5 waktu wajib, tidak boleh. Saya sholat 4 kali sekali aja Ustadz, tidak boleh sehari. Tetap, paham Ibu? Jadi sederhana. Ada kita tuh yang kadangnya meningkat, nah itu kadang kita turun, itu makanya kita menurun itu tetap di koridor, udah nggak apa-apa. Itu Ibunda. Kiatnya itu yakni relax. Termasuk dalam ibadah, yakni ibadah itu kita senang. Apa bahasa ini? Hawalatul iman. Sudah dapat lezatnya iman. Gimana cara dapat lezatnya iman? Ya memang diresapi. Bagaimana makanan itu Ibunda? Hawalatul iman, yakni orang yang sudah dapat. Bagaimana manisnya iman itu sudah dia dapat. Seperti kita gula itu kan, anak kecil itu suka dengan gula. Sudah nggak Ibunda merasakan nikmat ibadah itu? Jadi tidak perlu ada Ibunda itu yang bangun tengah malam mau gimana, dia bangun tiap malam. Nah kondisi sakit dia bangun juga. Kenapa? Karena dia sudah dapat lezatnya iman. Jadi kalau tidak sholat malam ada yang itu Ibunda sudah dapat hawalatul iman, lezatnya, manisnya iman itu. Ada dia sedekah. Jadi kalau tidak sedekah dalam seminggu itu, ada yang kurang, ada yang duha. Jadi sederhana itu. Makanya saya sering bernasihati istri saya, kita sudah sholat 5 waktu, rukun Islam lah ya terutama. Habis itu kita ada amal andalan 1 aja. Paham? Amri ulang ini, sesudah kita mengerjakan rukun Islam yang 5, semampu yang sholat 5 waktu pasti, saum Ramadan dan sebagainya. Sesudah itu kita adalah 1 andalan ibadah kita. Paham Bunda? Kan pintu surga itu kan ada yang pintu zakat, pintu apa. Nah kita ibunda saya mungkin tidak kaya Ustaz, tidak bisa sedekah. Tapi ibu saya Ustaz, saya punya 1 sifat yang saya andalkan. Apa? Saya tidak pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah iri. Itu kelebihan. Ada lagi ibu yang lain, Ustaz, saya apapun kondisi saya, baik, buruk, nikmat, saya tidak kering, tidak selalu basah, ngece, alhamdulillah. Ada orang yang lain lagi itu, dia sholat duha tidak pernah tinggal. Ada lagi Wais Al-Qarni itu, dia amalnya tidak ditinggal oleh sahabat, amalnya tidak banyak. Wais Al-Qarni itu, dia cuma sholat 5 waktu, cuma dia 1 andalannya, dia anak yang sangat berbakti kepada emaknya, sampai dia pernah dukung anaknya. Wais Al-Qarni itu di Yaman, dukung dari Yaman ke Madinah, 1 itu. Doanya makbul. Maka ibunda selain dari melaksanakan rukun Islam tadi, maka ibunda ada 1 aja amal. Apalah ibunda? Ada andalan tuh ibunda yang bertanya tuh. Itu membuat kita istiqomah daripada gitu. Ini kalau seperti Abu Bakar, iya. Suatu ketika Nabi pagi-pagi, siapa yang malam tadi sholat malam, Nabi Abu Bakar tunjuk. Siapa yang kemarin sedekah, Abu Bakar tunjuk. Siapa yang kemarin bantu orang, pokoknya segala ibadah Abu Bakar tunjuk. Sahabat lain terkejut lihat Abu Bakar. Nah, kita dah ada. Ibunda 1. Ada lagi ibunda 1 ini, yakni dia selalu menjaga wudhu. Ada nggak? Ada, yakni setiap batang wudhu, setiap batang wudhu, setiap batang wudhu, sehingga dia mati pun dalam keadaan. Itu kelebihan nggak? Kelebihan, itu kelebihan. Ada lagi yang dia penjual, setiap dia menjual selalu dilebihkannya, baik timbangannya nak segar, setiap orang beli dikasihnya dia senyum, itu kelebihan.
Jadi kita nih ado dah. Jadi ado, paham maksud saya? Satu aja ibunda, coba mikir nanti di rumah, apalah sayur andalan. Dari apa? Ya tadi sayang dengan anak, tak pernah makian, taat dengan suami, carilah. Atau rajin menuntut ilmu, paham maksud saya? Bunda tadi. Yang terakhir sebagai penutup, doa. Nah, itu penting doa. Makanya ada doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kita minta bantu bisa berzikir ya Allah. Ada lagi doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu doa-doa itu supaya ibunda istiqomah. Insyaallah ibunda dengan tadi mengamalkan hal tadi, sederhana dalam beribadah, istiqomah dalam mengamalkannya, ada satu amal andalan, lalu berdoa, insya Allah ibunda. Selebihnya serahkan kepada Allah. Cukup ya? Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.